Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, ya. Yang kedua bahwa as-suhtu itu berarti juga adalah haram. Ya. Yahsulu minal 'ari, sehingga dia akan mendapatkan al-'ar. Ar itu artinya adalah aib yang diakibatkan oleh as-suhtu, dari harta yang ia dapat kemudian dia konsumsi. Nah, ini artinya akan membuat seseorang itu tercerabut kemuliaan dirinya sebagai manusia. Nah, inilah yang tadi disebutkan di dalam hadis bahwa kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka itu lebih utama baginya. Kenapa neraka lebih utama baginya? Karena akan berdampak pada keburukan. Keburukan apa? Keburukan sikap dan perilakunya. Jadi keburukan sikap dan perilaku itu akan terjadi ketika konsumsi yang haram itu terjadi. Nah, hadirin rahimakumullah, ya. Jadi ini harus berhati-hati itu, ya, pola konsumsi itu. Ya, karena itu di dalam hadis itu kan disebutkan bahwa pola konsumsi itu bukan hanya persoalan tentang halal dan haram, bahkan persoalan tentang apa? Tentang syubhat. Karena itu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal kata Rasul jelas, yang haram jelas. Di antara halal dan haram itu yang abu-abu, itu ada banyak persoalan yang mustabihat, yang tidak pasti, yang tidak jelas status halal atau haramnya. Banyak orang itu tidak mengetahui itu. Nah, orang yang terbiasa menjaga dirinya dari perkara yang subhat, maka dia akan menjaga dirinya dari perkara yang haram. Mirip dengan orang, ini Rasulullah SAW menggambarkan tentang orang-orang yang menggembalakan ternaknya. Ada daerah yang terlarang. Maka kalau orang itu menggembalakan ternaknya di sekitar daerah terlarang, mendekati daerah terlarang, maka ternaknya itu akan merambah daerah terlarang itu tanpa dia sadari. Tapi siapa yang menjauhi wilayah terlarang itu, maka dia akan terjaga sehingga ternaknya itu tidak merambah, ya, daerah terlarang. Nah, demikian juga kita manusia. Kalau yang syubhat itu sudah bisa ditangkap sehingga kemudian kita jauhi, maka boro-boro kita akan masuk ke dalam perkara yang haram. Orang yang syubhat saja sudah biasa dijauhi, gitu. Itulah yang kemudian membuat seseorang itu bisa menjaga dirinya, bisa menjaga kehormatan dirinya, bisa menjaga agamanya. Nah, hadirin rahimakumullah, ya. Kenapa yang syubhat itu saja itu harus dijauhi? Sebab dampak dari perkara yang haram itu sangat serius terhadap dirinya, terhadap orang-orang yang diberi nafkah dengan harta yang haram itu. Penyimpangan-penyimpangan perilaku yang terjadi pada diri orang itu hampir bisa dipastikan lebih banyak bersumber dari apa yang biasa dia makan. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyimpang, ada anak yang terjerumus ke dalam perilaku yang buruk,
ada keluarga yang kemudian menyimpang perilakunya, ini runtut itu. Ya. Ini sebenarnya apa yang biasa dimakannya. Sebab yang terbiasa dimakan itu yang haram itu hampir bisa dipastikan akan menjerumuskan orang pada perilaku-perilaku yang haram juga. Jadi kullu lahmin nabata an sukhtin fannaru aula bihi. Neraka jahanam yang akan dimasukinya kelak di hari kiamat itu kan digantungkan pada apa yang biasa dia perbuat selama hidupnya. Perkara-perkara kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang di dalam hidupnya itu digantungkan pada apa yang biasa dia makan. Nah, ini yang kemudian makna yang kedua dari akaluna lisuhti.